Kembali lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martial Back chapter 5850. Sini diceritakan di tanah terapung di mana markas pusat berada, aliran cahaya menyapu dari langit, dan sebelum tiba suara berita gembira sudah datang dari jauh. Domain E5 mencapai kemenangan besar. Domain E5 mencapai kemenangan besar. Ras manusia tidak memiliki sarana seperti iklan tinta untuk mengirimkan informasi dengan cepat dengan sarang tinta mereka. Dan perang garis depan jauh. Jadi sampai sekarang laporan pertempuran dari domain E5 belum disampaikan di sini. Pada tahun-tahun awal, umat manusia terjebak dalam lusinan medan perang domain besar. Dengan markas pusat sebagai pusatnya, jarak antara satu sama lain tidak terlalu jauh. Beritanya tidak lambat, tetapi sekarang garis pertempuran diperpanjang. Pasukan 12 rasa manusia bertempur di luar sebagai hubungan, markas pusat terdampar di belakang. Komunikasi antara satu sama lain sangat lamban. Mi Jinglun juga memikirkan apakah akan memindahkan markas pusat ke garis depan atau tidak. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya dengan budaya Open Heaven Orde ke-8-nya. Jika dia melakukannya, klan tinta pasti akan menargetkannya. Dan begitu mereka diserang oleh Raja Semu, markas pusat tidak akan bisa melawan banyak. Ketika kabar baik tiba, Mi Jinglun sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan banyak anggota stafnya di markas pusat. Saat ini dia telah dipromosikan ke Orde ke-9. Dia adalah seorang veteran Orde ke-8 dengan dasar yang kuat, tetapi dibatasi oleh belenggu metode Open Heaven. Puncak Orde ke-8 adalah batas hidupnya. Itulah sebabnya dia telah terjebak selama bertahun-tahun tanpa kemajuan. Dengan bila Open Heaven, kualitas terbaik yang diserahkan kepadanya oleh Yang Kei memecahkan belenggu bukanlah masalah. Ketika dia dipromosikan ke Orde ke-9, Mi Jinglun akhirnya memiliki modal untuk memindahkan markas pusat ke medan perang garis depan. Pada saat ini, semua orang sedang mendiskusikan domain mana yang harus dipindahkan untuk menyatukan pasukan 12 arah dengan lebih baik. Mendengar suara itu, kerumunan tercengang meskipun mereka mengharapkannya, tetapi mereka masih sangat gembira. Yang pergi ke domain E5 dengan dia duduk di pasukan Jinghua, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk menyelesaikan perang domain E5. Sekarang semua orang ingin tahu berapa banyak hasil dari sisi domain E5 telah dicapai. Beberapa saat kemudian sosok muncul dari luar aula dan melaporkan dengan gembira, "Tuanku, tentara mencapai kemenangan besar di domain E5. Mi Jinglun duduk di atas sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Coba saya lihat." Pengunjung mempresentasikan laporan pertempuran. Indra ilahi Mi Jinglun melonjak untuk memeriksa, sekarang mengungkapkan ekspresi terkejut ini. Meskipun dia tahu bahwa tentara Jinghua yang memiliki angka yang bertanggung jawab pasti akan mencapai sesuatu yang hebat, tetapi dia tidak mengharapkan berbagai angka dalam laporan pertempuran ini menjadi begitu dilebih-lebihkan. Balami, bagaimana hasil pertempurannya? Sekelompok anggota staf melihat ke samping dengan nafas bertahan. Memperhatikan perubahan ekspresi Mi Jinglun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukanlah ini kabar baik? Mengapa kepala Mi terlihat sangat terkejut? Mungkinkah tentara Jinghua menderita kerugian besar? Untuk sementara hati orang-orang gelisah. Mi Jinglun tersenyum pahit. Aku masih meremehkannya. Kalian semua lihatlah. Setelah selesai berbicara, dia membagikan laporan pertempuran di tangannya. Sekelompok orang segera bergiliran untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, mereka semua tampak tercengang. Diam-diam mengagumi Yang Kei sebagai pria surgawi. Laporan pertempuran menunjukkan dalam beberapa tahun sisa-sisa pasukan klan tinta di 3000 dunia akan sepenuhnya dibersihkan. Pada saat itu 3000 dunia akan sepenuhnya pulih. Tentu saja bagi ras manusia, menaklukkan 3000 dunia memiliki makna simbiosis lebih dari praktis. Saat ini 3000 dunia benar-benar tandus hanya dengan benua mengambang yang mengambang di kehampaan. Jadi bahkan jika mereka berhasil memulihkan semua 3000 dunia, mereka yang telah meninggalkan tanah air, mereka tidak akan dapat kembali. Harus dikatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat menyedihkan. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu.
Yang tidak membuang waktu lagi mencari sisa pasukan klan Tinta dan malah kembali ke markas pusat untuk menemukan Mi Jinglun. Dia telah mengumpulkan banyak barang bagus di tangannya. Saudara muda, apa yang ingin kamu lakukan? Mi Jinglun mau tidak mau bertanya. Yang Ge mengangkat alisnya ke arahnya. Kakak senior, tolong tenang, saya akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Mengatakan demikian, Yang Ge merokok jubahnya, mengeluarkan bola yang dikompresi oleh sungai ruang waktu dan membuangnya. Mi Jinglun mengangkat matanya dan melihat ke atas dengan rasa ingin tahu, melihat kekuatan Great Dao yang kaya di sungai ruang waktu yang kecil. Meskipun di saat ini adalah Orde ke-9, dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Dia secara alami dapat merasakan keunikan sungai ruang waktu ini dan tahu bahwa meskipun mereka berdua adalah Orde ke-9, pencapaian Yang Ge di Great Dao jauh melampaui pencapaiannya sendiri. Sungai ruang waktu perlahan berputar seperti bola benang lungkar, mengembang dengan setiap putaran dan semakin jauh semakin besar jadinya. Sesaat kemudian sosok besar muncul di bidang penglihatan Mi Jinglun. Mi Jinglun terkejut. Sebenarnya ketika objek di depannya terbentuk, dia sudah mengenalinya. Tetapi dia tidak yakin. Baru sekarang dia yakin bahwa apa yang muncul di depannya adalah lintasan gunung yang lengkap. Yang Ge mengangkat tangannya dan memanggil kembali sungai ruang waktu miliknya, menyerap kekuatan Great Dao di dalam tubuhnya sebelum berbalik ke Mi Jinglun dan bertanya, kakak senior, bagaimana jika item ini digunakan sebagai divisi markas pusat di masa depan? Mi Jinglun mengangguk dan ekspresi rumit. Bagus. Mengangkat tangannya, dia meraih tangan Yang Ge dan berkata, ayo lihat ke dalam bersamaku. Keduanya berjalan berdampingan menuju jalur gunung yang menjulang tinggi dan tiba di kaki tembok kota. Melihat kata-kata berbintik-bintik itu, mereka terdiam. Ini pernah menjadi senjata yang digunakan oleh ras manusia untuk melawan klan Tinta. Tentara yang tak terhitung jumlahnya telah mencurahkan darah dan keringat mereka ke depan celah ini dan bertarung sampai mati dengan klan Tinta. Setelah beberapa generasi, klan Tinta telah dihentikan di battlefield. Meskipun kehambaan itu sunyi ketika mereka tiba di depan celah besar itu, mereka masih bisa mendengar suara pertempuran sengit yang telah terjadi di sini. Ini adalah perjuangan para prajurit ras manusia. Suara tarik dari hidup mereka. Jalur gunung ini seperti jalur gunung lainnya. Setelah berdiri tegak di medan pertempuran Tinta selama ratusan ribu tahun, ini telah memimpin pasukan ras manusia dalam ekspedisi di pembatasan besar awal surgawi, tetapi pada akhirnya itu dikalahkan dan ditinggalkan di luar Noritun Pass. Sekarang setelah jatuh ke tangan klan Tinta secara alami tidak akan terlalu menghargainya. Meskipun jalur gunung saat ini sebagian besar masih utuh, bagian dalam celah gunung seperti gurun dengan beberapa jejak berantakan tertinggal setelah sarang Tinta dihapus. Kedua sosok itu berjalan di sekitar celah gunung dan segera tiba di depan sebuah tablet besar. Ini adalah tablet roh pahlawan yang digunakan untuk